dia yang akan nyari siapa eksekutif produsernya gitu kan. Dia akan nyari siapa sutradaranya. Pokoknya dia orang yang seringnya dia orang yang memulai sebuah rencana awal untuk produksi film, itu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi, kita bakal siaran live bareng di Basa Basi. Nah, Bang Jamal nih seru nih ngomong-ngomong masalah posisi-posisi ataupun departemen-departemen dalam sebuah produksi. Mungkin saya pernah dengar nih Bang Jamal pernah ngomong tentang ini juga kan. Mungkin bisa di-share sedikit posisi-posisi apa saja itu yang yang biasanya ada dalam sebuah produksi. Apa aja nih posisi yang pentingnya? Ini biar orang pada tahu ya. Posisi itu sebenarnya betul. Bicara posisi itu kan sebenarnya paling nyambung bicara tentang manajemen produksi kira kan. Nah, jadi aku pikir kalau bicara manajemen produksi pun ini juga masih sesuatu yang buat kita penggiat film, baik itu komunitas film di Aceh, kadang masih agak bukan nggak tahu mungkin teman-teman, tapi merasa itu kayak belum terlalu penting untuk diterapin dalam sebuah produksi film. Padahal itu mengingat skala produksi apa ya mungkin ya? Karena bicara bikin film kan bukan kerjaan 1-2 orang gitu kan, apalagi bicara buat film fiksi itu banyak orang, jadi butuh cuma 3 orang kayak gini nih. Nah itulah, ini kita berempat ini aja butuh di manajemen nih. Iya. Di sini ya kan, artinya harus ada Bang Reja, Bang Surya dan Bang Bud yang memoderatori. Kalau nggak ada yang memanage ini kan semua ngomong kita kan gitu. Jadi aku pikir di film juga ada istilah manajemen produksi yang kadang-kadang kawan-kawan sering lupa gitu. Kalau yang kita mulai dalam film pendek lah kita bilang ya, dari dari eksekutif produser mungkin ya. Jadi Pak Bos dulu ya. Orang apa itu? Paling yang secara hierarki itu ini bicara hierarki juga sebenarnya, cuman enggak. Ini hierarki ini tergantung setiap model manajemen produksi. Ada kawan-kawan yang kadang nggak terlalu menerapkan hierarki, tapi kalau di dunia profesional dalam manajemen produksi hierarki ini dijaga kali. Aku lihat beberapa kali teman-teman di Jakarta ataupun meeting sama orang luar juga, mereka sangat berpegang pada hierarki manajemen produksi. Jadi misal contoh kayak eksekutif produser lah kita bicarakan. Ini kan orang yang secara job desk sepengetahuan saya gitu ya, mungkin teman-teman ada yang punya juga tambahan, nanti boleh komen ya, ataupun boleh komen. Komennya di mana? Di bawah kali ya. Di bawah. Kolom komentar dong. Kan sambil nonton bisa komen. Kalau di atas klik link lain, Bang. Di bawah tuh boleh komen. Ya, di bawah. Oke, kalau bicara eksekutif produser, ini kalau di produksi film pendek aku jarang nemuin sebenarnya jabatan eksekutif produser. Paling ada produser itu kan. Cuman kalau udah di dunia profesional film panjang itu penting kali posisi eksekutif produser. Dia orang yang memang punya job desk untuk bicara mencari sumber dana. Dia orang yang memang kalau bahasa Aceh oke lah nih. Itu oke-nya nih biasanya duduknya di. Kadang dia orang yang enggak bukan filmmaker, kadang-kadang ada juga eksekutif produser itu bukan filmmaker, bukan pembuat film, dia bisa siapa saja. Tapi dia punya kesadaran ataupun punya kemauan ataupun punya satu tujuan untuk buat film misalnya, tapi buat film dulu nih. Buat film tentang ini gitu. Terus dia sebagai eksekutif produser, dia orang yang memang kemudian bertanggung jawab mencarikan dana ataupun malah kadang-kadang dia juga jadi pendananya juga kadang-kadang juga. Itu kalau di eksekutif produser, dan dia orang yang kadang nggak ada di lapangan. Dia paling cuma muncul di praproduksi gitu, meeting beberapa kali, di syuting sendiri dia mungkin kadang juga nggak hadir, terus tiba-tiba ketika premier dia hadir gitu. Itulah kayak orang banyak uang. Visi misinya jelas Bang ya. Dia memahami industri, punya visi misi, ya udah lanjut gitu ya. Pintar cari uang. Karena kan nggak mungkin juga misalnya ini bapak ini banyak uang nih, ini si bro ini banyak uang nih. Itu kalau jadi produser, ketika kita present cerita filmnya ke dia, ya bagi dia mungkin aku nggak suka ceritanya, udah dia bisa aja nolak. Oke, dia juga ketika dia mau
mau invest di film itu, ya dia juga pasti akan melihat ini punya visi yang sama dia gitu. Mereka kayak gitu tuh. Di bawah itu apa lagi nih Bang? Setelah di bawah itu ada produser. Mungkin langsung eksekutif produser, mungkin langsung ke produser. Ini produser orang yang memang bertanggung jawab secara penuh dalam konteks dalam konteks produserial. Dia kadang tidak terlalu banyak bukan ikut campur, tapi tidak terlalu banyak berpengaruh dalam hal kreatif, karena itu nanti ranahnya sutradara. Dia lebih ke orang yang memang yang memulai sebuah produksi lah, bisa dibilang. Dia yang akan nyari siapa eksekutif produsernya gitu kan. Dia akan nyari siapa sutradaranya. Pokoknya dia orang yang seringnya dia orang yang memulai sebuah rencana awal untuk produksi film. Itu produser gitu. Jadi ada sebagian kawan-kawan kadang berpikir hari ini produser itu juga orang yang punya uang gitu kan. Orang yang punya uang. Ya kadang-kadang juga nggak mesti dia punya uang. Ya, tapi dia punya link ya. Punya link. Punya link yang paling penting. Punya link, dia juga bisa memanage. Itulah, baru bisa memanage sebuah produksi film gitu. Dan kalau di produser ini, aku merasa ini kayaknya orang yang memang udah punya pengetahuan tentang film kan. Karena dia akan jadi komandan akan jadi jenderal lah sebelum nanti dia punya komandannya gitu. Membuat suatu karya film ini Bang ya. Makanya kenapa kalau di penghargaan film itu ketika diumumkan film terbaik itu pialanya itu pasti yang megang ataupun yang akan memiliki piala itu pasti seringnya produsernya, bukan sutradaranya, ataupun bukan si eksekutif produser, tapi si produsernya, karena memang dia adalah dia adalah orang yang paling memiliki karya itu. Penggerak awal. Kemudian terus lanjut ke sutradara ya. Lanjut. Sampai subuh kita nih. Iya dong. Sutradara udah pasti orang yang paling keren, ya kan? Paling keren, paling banyak orang pengen jadi sutradara. Itu sebuah desk dalam perfilman yang sangat menarik itu. Dan dia secara spesifik orang yang paling bertanggung jawab dalam hal kreatif sebenarnya. Jadi mulai dari development cerita, development naskah gitu, sampai kemudian ketika syuting, sampai kemudian juga ketika editing, dia orang yang bertanggung jawab penuh dalam sisi kreatif di sebuah produksi film. Jadi dia nggak ngurusin produserial, dia nggak ngurusin uang kayak mana nih, ini termasuk uang kayak mana untuk produksi ini. Itu biasanya nggak urusan sutradara, walaupun ada juga sutradara yang sering merangkap di produser gitu. Pastinya lanjut ada penulis naskah ya udah jelas lah spesifiknya kerjanya. Ini yang susah Bang nih nyarinya. Iya. Betul, di Aceh. Ini yang paling ribet ini ya. Di Aceh paling ribet soal masalah naskah ini. Betul. Karena sebenarnya Aceh banyak aku nggak bicara senior, kawan-kawan seumuran dan beberapa teman-teman komunitas, banyak kawan-kawan yang suka nulis sebenarnya. Dia punya modal sebenarnya untuk jadi penulis skenario gitu kan. Cuman belum banyak yang mau ataupun nyoba nulis skenario film. Ya, betul. Oh gitu. Karena kan setiapnya beda-beda genre kan, yang mereka nikmati, yang mereka kagumi ya. Kadang-kadang film ini yang kurang. Ya, mungkin karena kalau misalnya jadi penulis buku, ya maksudnya mereka jadi penulis buku tuh kayak udah ada linknya lah. Tapi kalau misalnya jadi penulis sutradara udah selesai filmnya, ya udah kemana gitu karena mungkin ya betul. Jadi belum terlalu familiar lah kan penulis skenario itu. Tapi itu penting dan itu salah satu di film tuh juga ya, kalau penulis skenario nya nggak pintar nulis, pasti di sutradara untuk menerjemahkan tulisan skenario itu dalam bentuk visual nanti juga agak susah itu kan. Itu penulis skenario. Lanjut DOP mungkin ya, DOP ya. Director of Photography. Apa itu DOP? DOP itu DOP itu kan bahasa simpelnya ya kameramen lah. Director of Photography. Dia adalah bos dari departemen
departemen kamera lah bahasanya. Kamera ya. Kamera dia yang dia yang orang yang bertanggung jawab ke eksekusi visual film itu. Eksekusi visualnya. Jadi dia punya asisten biasanya yang berisikan ada kamera person ataupun si kamera person itu si kamera operator. Ada juga beberapa DOP dia juga sekaligus jadi kamera operator, terus ada juga gaffer, ada anak-anak lighting itu di bawah. Gaffer apa gaffer? Gaffer anak-anak lighting sebenarnya. Gaffer tuh yang bertanggung jawab masalah elektrikal di film ya. Jadi dia urusan dengan lighting paling sering. Kabelman. Sering di departemen lighting. Jangan kabelman dong. Kina sekali rasanya. Oh gitu Bang, beda berarti ya. Jadi ingat bandnya lagi kan? Kalau masih ngeband ya. Pokoknya itu juga posisi penting kali menurut gua karena ya bicara film, bicara visual kan, apa yang kita lihat di mata penonton itu ya itu adalah hasil tangan karyanya si DOP gitu. Nah, DOP pertanyaan yang menciptakan gambar itu. Misalnya kayak ada yang mau nanti gambarnya mau pakai drone, apa mau pakai jeep, apa mau pakai crane itu nanti yang mutusin itu si DOP itu gitu ya. Iya, mau gambar yang misalnya sutradara request aku pengen gambar ini kalau bisa kelihatan full dari sini ke sini gitu. Aku pengen kelihatan lokasi ini full ya. Si DOP pasti akan punya berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginan sutradara gitu kan. Dia tawarin cara-caranya ya. Mungkin kita butuh lensa seperti ini, terus kita butuh ngambil gambarnya pakai drone ya segala macam itu yang mewujudkan keinginan sutradara itu si DOP pastinya. Tahu ya. Berarti kalau misalnya Reja bayangin si sutradara ini adalah orang yang menghayal semua ide cerita dari awal sampai akhir, dan yang menuntaskannya ini orang DOP-nya inilah Bang, berarti Bang ya? Iya, yang kemudian mewujudkannya itu si DOP itu pasti. Makanya ini kadang-kadang orang ada yang ini juga, ini lanjut ke departemen tadi ya. Ada kan di bawahnya itu ada departemen lighting, gitu kan, ada departemen lighting. Malah kalau nggak salah aku departemen sound itu masuk nggak ya ke DOP? Ada beberapa orang mungkin berpikir itu masuk, tapi yang paling sering orang memisah-misahkan itu antara departemen pencahayaan sama departemen kamera itu beda. Sebenarnya itu masih di bawah komandonya si DOP sebenarnya, karena kan lighting bicara sinematografi kan melukis dengan cahaya, istilah orang bilang kan cahaya. Ketika si departemen lighting ini nggak bekerja secara efektif, nggak bekerja sesuai instruksi DOP juga, si DOP nggak bisa menciptakan gambar yang sesuai dia mau gitu kan. Jadi departemen lighting tuh biasa udah include dikomandoi juga sama DOP ya. Di pasca produksi dia udah nggak sering lagi ke post pro ya, kalaupun dia sesekali main ataupun diperlukan di editing hanya untuk ngambil gorengan gratis ya. Adalah goreng gratis, WhatsApp sama. Tapi kinerja dia seharusnya udah habis gitu ya. Kerja dia udah selesai. Udah selesai sebenarnya. Selesai produksi selesai. Tapi ya kadang pengen, karena memang dia intens sekali, suka kali mungkin sama karya itu, dia sampai mau datang ke wanti-wanti ya, gambar nih harus masuk gitu ya. Gambar ini harus ada. Itu dia. Gambarnya harus ada, gambarnya harus ada kan? Harus ada tuh yang ada sapinya di sudut gambar. Udah terakhir DOP aja jadi sutradara kalau semuanya harus ada gitu. Ya juga ya, ambil makan jatah kerja orang ya. Itu makanya tadi butuh manajemen itu biar kita nggak tindih kerjanya, tumpang tindih. Lanjut ke sound. Departemen sound, di dalamnya itu biasanya ada sound operator, ada boomer, ada sound design, ada foley artist, di dalamnya ada pokoknya berbagai macam-macam sih. Cuman yang paling sering itu ada boomer, pasti. Boomer kalau kita tengok orang di lokasi syuting tuh yang paling atraktif itu biasa boomer memang. Dia effortnya yang paling luar biasa gitu kan. Karena tangannya selalu kayak gini dan rentan keteknya basah. Yang pegang itu harus kuat banget itu ya. Iya, betul tuh. Itu harus kadang ini kan,
Betul, orang kan kadang-kadang kan tengok keren kali kayak megang itu kan, padahal nggak dengan modal keren itu memang ada keahliannya juga sebenarnya kalau kita mau belajar karena dia nggak cuma sembarangan kita suruh pegang mic aja gitu kan, dia juga harus menguasain itu mic yang dia pegang mic apa, terus dia harus hafal. Kadang-kadang dia juga harus hafal dialog, bukan hafal dialog, tapi dia juga harus tahu dialog penonton, dialog penonton lagi. aktor. Nonton lah. Oh ini aktor gitu kan. dialog aktor. Karena kan ketika dia ngarahin mic itu kan, ketika dia misalnya di mic kan, ada dua orang ngomong kayak gini. Kadang kalau sifat mic-nya itu sangat super kardoid, rata-rata kan pakai mic shotgun tuh. Dia harus ngikutin. Oh yang ngomong sebelah sini dia ngomong sebelah sini dia arah sini. Mic-nya arah situ ya. Ngomong sebelah sini dia harus gini-gini. Makanya kadang-kadang dia heboh. Siap. Oke, lanjut departemen sound. Departemen sound itu tadi lah pokoknya kan. Termasuk juga komposer itu biasanya ada di kalau komposer itu kan beda dari departemen sound sih, dia kayaknya masuk ke musik ya. Masuk ke musik, walaupun kalau secara kerja mereka ya kerjanya ya spesifik ngurusin audio di film kan. Ada foley artis, terus kemudian foley apa? Ada foley artis. Ini aja apa? Artinya apa? Foley itu apa? Foley artis itu artinya arti foley secara arti aku nggak tahu sebenarnya. Atau apa ngapain? Foley artis itu kerjanya udah pasti dia kerjanya itu ketika udah syuting, ketika di pasca produksi gitu kan, ketika film lagi diedit tuh Foley baru kerja. Biasanya dia orang yang nambahin suara-suara elemen ambience apa gitu yang ada di sebuah scene. Contoh. Kadang kalau kita syuting gitu kan, syuting sambil jalan gitu, kadang kan suara kita jalan di pasir, jalan di aspal gitu kan, ketika direkam kurang terdengar gitu kan, kurang bisa ditangkap sama audio. Karena fokus ke dialog teman-teman. Ya. Betul, nanti teman-teman Foley itu akan bikin suara jalan gitu. Jadi kita kerasanya ketika nonton film itu lebih terasa di jalan. Suara atmosfernya lebih ada ya, lebih hidup. Betul. Jadi karena kan misalnya ada orang jalan di pasir sama orang jalan di aspal itu pasti beda suaranya gitu kan. Beda banget. Kadang itu hal-hal yang sepele tapi sebenarnya itu penting kali juga ketika kita nonton gitu kan. Karena kan film kan audio dan visual. Jadi ketika ada audio yang detail-detail kecil-kecil gitu tuh kadang, apalagi kalau kita nonton di bioskop gitu kan pasti ngaruh kali itu. Foley artis kayak gitulah. Dia udah pasti seringnya di studio yang kedap dan memang itu ruangannya harus betul-betul hening itu. Sehening-heningnya karena nggak boleh ada masuk suara apapun kan. Ya kalau kita mau buat suara tutup pintu, buka pintu ya harus hanya suara itu aja yang terdengar. Oke Bang, abis itu di tahap terakhir tuh post production ya gitu ya? Post production atau praproduksi itu udah pasti di situ editor yang paling banyak kerjaan udah gilirannya editor lah, dia yang akan kemudian kalau bahasa istilah kawan-kawan pekerja film tuh sering bilangnya penjahit ya. Dia akan menjahit semua gambar-gambar itu. Finalisasi dan oh iya betul. Dan bagi aku pribadi kadang berpikir si editor tuh ya udah kayak second director, dia orang yang dia jadi gawang terakhir dari sebuah film itu. Kita udah syuting mati-matian tengah hutan segala macam. Nah ketika dia nggak berhasil menyusun gambar yang pas gitu, cuttingnya yang pas, dipotong misalnya ada video, ada scene yang shotnya 1 menit, dia harus potong di menit beberapa, itu udah tergantung sama si editor, walaupun tetap didampingi sama sutradara gitu kan. Sutradara kan ikut terus di semua proses, cuman editor harus punya skill sendiri lah untuk bisa paham semua scene, semua shot yang udah di syuting dan kemudian untuk dia jahit gitu. Makanya editor kita ngejahit lah. Harus banyak poding ya, kasih poding ya, kirim makanan. Banyak poding itu. Biar semangat dia ngedit. Ngedit tengah malam. Dan rata-rata malam kan. Kalau dia bad mood kacau kan. Kacau tuh udah. Aku sering kali ketemu tuh editor kalau di Jakarta sana tuh rata-rata ya badannya kurang lebih kayak awak lah kan. Langsing mana gitu. Banyak dapat roti bakar tengah malam. Langsing cabi Bang. Ya, karena kerjanya dia kan cuma duduk depan monitor, ngedit gitu kan.
sangat sering terpapar dengan coding. Iya. Surya kalau mau berat badan menambah jadi editor dong. Jadi editor betul. Akan kita curi semua ilmu Bang Gun aja nih yang masih gendut kali kayak jadi editor ya kan. Kurang langsing nih Bang. Editor sehat berarti. Banting diri. Penting nggak banting mouse sama banting monitor aja. Itu juga sering hampir ya. Sering hampir ya. Sering banyak kerja yang harus dibuat di post pro. Iya. Kebanyakan masking. Bang, berarti iya. Bang, kalau bisa diambil kesimpulan berarti setiap komposisi departemen ini emang betul-betul mereka punya tanggung jawab yang besar, Bang. Karena selama ini dia pikir, wah, dia pasti tanggung jawab kok cuman ada di sutradara atau paling cuma ada di kameramen. Tapi ternyata waktu pasti bagi-bagi kayak gitu, pokoknya semua punya peran yang sangat penting. Betul. Dan masing-masing mereka itu kan bekerja dengan skill dan bidangnya itu, dan itu adalah karya mereka. Ya teman-teman sound, kita bisa dengar sound yang bagus di sebuah film, itu karyanya teman-teman sound, kan? Dan gambar yang bagus itu karya artinya harus diniati ini adalah karya aku sebagai kameramen, sebagai DOP ini karya aku. Jadi enggak sepenuhnya sebenarnya itu karyanya si sutradara gitu. Memang sutradara adalah komandannya gitu kan, yang mengarahkan segalanya. Tapi semua teman-teman di bawahnya juga nggak harus selalu itu di kita proses produksi, ya ikut kayak mana saudara bilang aja lah gitu kan. Ya kalau perlu kita harus menawarkan sesuatu, dan aku lebih sering merasakan suasana produksi yang itu selalu ada diskusi DOP sama sound, DOP sama sutradara. Jadi itu semua diniati dengan karya masing-masing departemen itulah. Berarti makanya kenapa kalau di penghargaan film itu kan ada penghargaan tiap departemen kan, sinematografi terbaik, penyutradaraan terbaik. Ya karena mereka juga punya effort masing-masing sebenarnya. Nah, gitu. Dan ketika ada kategori film terbaik, balik lagi itu yang akan ngambil pialanya adalah produser. Karena kan belum ada kategori produser terbaik gitu kan. Belum ada. Iya. Belum ada. Bang Jamal itu yang belum pernah gitu, yang belum pernah apa gitu ya dalam posisi yang belum pernah secara kerja profesional banyak kali sebenarnya, belum pernah. Kalau di film fiksi itu banyak kali, cuman terakhir kemarin pernah coba jadi manajer lokasi gitu di film The Phantom itu. Sebenarnya spesifik aku kerja di manajer lokasi itu kalau kita mau detailin lagi ya, sebenarnya yang tadi kita ceritain kan itu yang paling tidak yang harus ada gitu kan. Cuman kalau bicara film lebar itu lebih banyak lagi. Manajer lokasi itu punya andil yang cukup penting juga, ternyata itu nggak bisa disepelein. Karena kalau dia nggak bisa ngurus sebuah lokasi syuting yang clear, yang aman, yang pertama mungkin harus gambarnya harus secara visual nanti harus bagus, lokasinya harus cocok dengan naskah, terus nggak banyak suara-suara yang mengganggu di sekitar situ. Itu tergantung kali sama manajer lokasi gitu ya. Oh iya. Siap Pak manajer. Bang, manajer. Tadi kita udah tahu tuh ya gimana sih departemennya apa yang harus dilakukan di lapangan ataupun komposisi seorang untuk membuat karya film ini. Harus karya bersama Tiga Sinema ya kan. Ya, kolaborasi. Ya betul tuh Bang, tuh ditunggu tuh Bang Gun. Wis. Manajer lokasi ini udah ada ini. Manajer lokasi, siap. Tapi kami ada SOP tertentu untuk bayarannya. Selalu dengan gorengan. Apa tuh Bang? Selalu dengan gorengan. Gorengannya KFC kan? KFC digoreng juga soalnya. Iya. Yang sayap. Ya aku pikir bisa tuh Bang, kapan-kapan kita nyoba kan, syuting kecil-kecilan tapi manajemen produksinya dijaga betul gitu kan. Benar. Dihidupin semua manajemennya ya, walaupun syuting cuma untuk video 1 menit mungkin, video 2 menit tapi betul. Masterpiece ya. Dan manajemen produksinya itu hidup semua, aku pikir bisa kita coba kolaborasi. Insyaallah. Maka kita doakan semua nih biar insyaallah kita tunggu. Biar lockdown ini cepat berlalu ya. Betul. Ini kebetulan dibuat kenapa ada basa-basi ini ya kan? Iya. Basa-basi. Basa-basi ini mah dapat inspirasi. Iya.
Udah lama ngomong, terakhir begitu tengok programnya basa-basi. Kita basa-basi ya kalau ya. Tapi gitu tahu panjangannya kan tuh. Kali ini. Waduh. Biasa. Untuk memotivasi anak-anak muda atau filmmaker pemula ini lagi dikotakin apa tuh Bang? Ya aku selalu nggak bisa memotivasi orang, cuman aku pikir aku bisa share apa yang memotivasi aku gitu kan, kayak aku bilang tadi pertama gitu. Kalau apa yang bisa memotivasi aku ini juga bisa memotivasi orang lain, itu alhamdulillah kan. Ya sampai hari ini kenapa masih tetap mau bikin film gitu? Kenapa kita harus tetap bikin film? Ya jawaban yang harus memotivasi kita sebenarnya sudah banyak kali dan kita nggak sadar itu. Hari ini kan semuanya orang sudah bicara screen culture gitu kan, bicara budaya screen, budaya ya semuanya tengok layar gitu, semua tengok layar. Jadi aku pikir ini peluang untuk kita jadi seorang filmmaker atau menjadi seorang penggiat akan bekerja di perfilman, tukang film mungkin gitu, makin terbuka lebar gitu, mungkin terbuka lebar siapapun karena malah bisa buat film gitu kan, tapi pastinya nggak siapapun bisa buat film bagus gitu. Kayak salah satu dedengkot di DCI itu sering ngomong dia, film bagus kamu yang mana gitu, ataupun karya bagus kamu yang mana, ya karya bagus aku ya karya berikutnya gitu, bukan karyaku yang ini, karyaku yang itu, yang kemarin. Aku pikir karyaku yang bagus itu lah karya berikutnya. Jadi ada challenge buat diri kita sendiri untuk kita, ya aku akan buat yang bagus ke depan. Dan jadi nanti akan buat yang lebih bagus terus ya. Iya gitu. Ngeri kali. Itu bukan motivasi aku, motivasi dari dari orang lain yang mungkin nggak sempat kita dengar, kita tahu gitu maksudnya kan. Itu sih Bang. Dan kami pun jadi dengar sekarang. Iya. Dan juga banyak yang dengar nih. Wah, jangan nggak kau dengar. gitu. Kita harapin aja lah, semoga ya dengan kejadian virus ini sebetulnya bisa memotivasi kita juga sih sebetulnya untuk berpikir kira-kira mau berkarya apa ke depan ya kan. Jadi bisa persiapan dari sekarang. Betul kali itu. Buat teman-teman yang mungkin selama ini enggak pernah coba nulis naskah, ini adalah waktu yang sangat tepat itu. Coba nulis naskah mungkin ya kan. Terima kasih banyak Bang Jabal atas waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Selalu sehat selalu. Terima kasih Bang Surya, Bang Raja, Bang Gun. Keluarga, ya semoga aja bisa memberi inspirasi semua kepada teman-teman anak muda yang pengen berkarya di dunia film. Kita bakal jumpa lagi pastinya di sesi berikutnya, kira-kira bakal ada siapa ya. Pokoknya tetap terus di basa-basi. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.